Kita mulai ya pertemuan hari ini. Hari ini pertemuan kelima. Ini merupakan jam perkuliahan ganti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di modul kelima pemrograman berorientasi objek ini kita akan mencoba untuk membuat kelas sendiri ya. Di modul ini nanti ada 3 codingan, tapi saya tidak membuat atau tidak mempraktekkan semuanya. Jadi hanya yang pertama saja yang saya praktekkan. Nanti kalian bisa coba yang kedua dan yang ketiga, oke? Di sini nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat kelas sendiri, kemudian overloading method, overloading constructor ya. Nah, secara teori, overloading method itu merupakan sebuah kondisi di mana sebuah kelas memiliki 2 atau lebih metode dengan nama yang sama, namun memiliki jumlah parameter yang berbeda, tipe parameter dan urutan dari tiap data parameter yang berbeda, ya. Dan urutan dari tipe datanya juga berbeda, ya. Kemudian overloading constructor, ya, merupakan sebuah kondisi di mana terdapat konstruktor yang lebih dari satu dalam sebuah kelas, namun memiliki parameter yang berbeda, jumlah parameter yang berbeda, dan tipe data parameter yang berbeda. Nah, yang terakhir adalah keyword this ya. Keyword this merupakan keyword yang berfungsi untuk merepresentasikan atau mengacu ke objek yang sedang aktif. Keyword this sering digunakan pada overload method dan overload constructor. Nah, sekarang kita coba. Yang pertama, membuat kelas sendiri ya. Jadi kita punya kelas namanya student record. Ini pertama kita buat di satu kelas terpisah ya. Namanya student record. Ada variabel-variabelnya, private string name, string address, integer age, double math grade, double English grade, double science grade, double average. Dan nanti ada private static integer student count ya. Di sini kita akan menghasilkan nama dari siswa. Jadi kita butuh metode public string getName, kemudian nanti return name. Lalu kalau untuk merubah nama siswa nanti kita ada namanya setName ya, setName. Lalu stringnya string temp ya. Kemudian ini menghitung rata-rata nilai matematik, bahasa Inggris, dan ilmu pasti. Kita perlu metode getAverage. Jadi pertama resultnya masih 0, kemudian resultnya dimasukkanlah nilai math grade, English grade, science grade ya, dibagi 3. Nanti baru return result. Yang terakhir itu menghasilkan jumlah instance student record ya. Nanti ada public static integer get student count. Nah, kemudian kita ada satu kelas lagi terpisah namanya student record example. Di sini mainnya. Ya, yang tadi ini kan hanya kelasnya saja ya. Gak apa-apa dibuat 2 nama file nanti. Ini student record, yang ini student record example. Di sini ada mainnya. Jadi setiap objek dari student record tadi dibangun ya. Jadi namanya Anna record, Bea record, dan Chris record. Kemudian diberi nama siswanya. Anna record set name dibuat namanya Anna, Bea record set name namanya Bea, Chris record set name namanya Chris. Lalu nanti dikeluarkanlah nama dari siswa dan jumlah siswanya. Nah, kalau saat kalian running nanti runningnya yang ini ya, karena kelas ini yang ada mainnya. Kalau kalian running kelas yang ini nanti dia nggak bisa jalan karena nggak ada main ya, main programnya nggak ada. Hasilnya seperti ini, Anna lalu countnya 0. Oke, kita lanjut ke overloading method. Nah, di sini ada cukup lumayan ya, codingannya cukup panjang. Tapi ini satu kelas aja, namanya student record 2 ya. Saya pastikan dulu sebentar mainnya.
Oke, ini langsung aja berarti ada student record 2 ya. Sama ya seperti yang tadi, tapi dia ada penambahan set address ya. Tadi juga ada ya set address ya. Coba lihat dulu set address. Tadi ada setting address tapi string address tapi nggak ada set address. Nah ini ada tambahan set address ya. Yang lain sama. Nah tapi sekarang udah ada set address, set age, set mat grade, get mat grade, set English grade, get English grade ya. Lalu set science grade average. Nah di sini public void print ya, string temp. Dia hanya ngeprint nama, address ya, age, kemudian dia print nama, nilai matematika, nilai English dan nilai science, dan hasilnya seperti ini. Oke, ini tadi overloading method. Artinya ada metode yang digunakan lebih dari sekali ya, atau mungkin ada metode yang mirip seperti yang tadi secara teori, yang overloading method tadi ini. Sebuah kelas memiliki 2 atau lebih metode dengan nama yang sama ya, namun memiliki jumlah parameter yang berbeda. Nama sama tapi parameter boleh beda ya. Oke. Nah sekarang kita lanjut ke overloading constructor ya. Nah ini juga konstruktornya lebih jelas lagi ya. Nama kelasnya ini student data, lalu ada deklarasi variabelnya. Nanti ada lagi student data ya. Padahal ini nama kelasnya, inilah overloading namanya, berulang dia. Ada lagi variabel-variabelnya, lalu ada lagi student data dengan parameter yang berbeda. Ini parameternya nggak ada, ini nama kelas, ini method dengan parameter yang berbeda. Isinya ini sama ya variabelnya, tapi beda nilai. Lalu ini metodenya get student ID, set student ID, student name, set student name, get student age. Nah nanti ada mainnya. Di main ini nanti menampilkan ya data-data dari mahasiswanya. Ada nama, age, ID, lalu sama juga yang di bawah ini yang ada parameter, ini yang gak ada parameter. Nanti keluarnya seperti ini. Oke. Ini tugasnya nggak usah ya. Nah jadi perlu dipahami overloading constructor dan overloading method dia itu berbeda. Kalau constructor dia ke nama kelasnya tadi kalau saya lihat. Iya, constructor itu kan nama method sama dengan nama kelas biasanya gitu. Jadi apa dia? Jadi dia lebih hemat pemakaian ya. Namanya memang boleh sama, itulah namanya constructor. Oke, sampai di sini dulu materi hari ini. Tugasnya tidak usah dikerjakan, dipahami saja dulu overloading method, overloading constructor. Bagi yang ingin mencoba silahkan. Mudah-mudahan ini codingnya jalan semua ya. Paling kalau ada error-error sedikit nanti bisa kalian pilih opsi-opsi yang ada di sebelah kiri. Tapi mudah-mudahan tetap bisa keluar hasilnya.
Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.